Selamat pagi Nak Desti. Sebelumnya Nak Desti apa kabar? Baik. Wah, baik, senang saya mendengarnya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin Nak Desti merasa nyaman berada di ruangan ini tanpa Nak Desti dihakimi. Apakah Nak Desti sudah merasa nyaman? Iya. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya sebagai konselor di sini akan membantu Nak Desti membahas hal-hal yang mungkin sedang kamu pikirkan atau Nak Desti rasakan. Semua yang kita bicarakan di ruangan ini semua itu bersifat rahasia, kecuali jika menyangkut hal yang membahayakan Nak Desti atau orang lain. Jadi itu merupakan bagian dari asas kerahasiaan dalam konseling. Nah, apakah Nak Desti menyetujuinya? Iya. Selain itu juga pada sesi konseling ini ada juga asas kesukarelaan, yang dimana artinya Nak Desti datang dan mengikuti layanan ini tanpa ada paksaan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Nak Desti, apakah Nak Desti memiliki tekanan atau paksaan ketika mengikuti layanan ini? Nah, jika begitu, Nak Desti juga bebas untuk berbicara atau tidak pada hal-hal tertentu. Apakah Nak Desti paham dan menyetujuinya? Iya. Nah, terima kasih. Adapun tujuan dari sesi konseling kita pada hari ini yaitu untuk membantu memahami permasalahan yang sedang Nak Desti alami dan mencari kemungkinan solusi yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan bahas secara bertahap dengan kebutuhan Nak Desti. Bagaimana menurut Nak Desti? Baik, Ibu, saya setuju. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Nak Desti, apakah sebelumnya Nak Desti sudah pernah mengikuti layanan konseling individual terlebih dahulu? Belum. Karena Nak Desti belum pernah mengikuti kegiatan layanan konseling individual sebelumnya, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu layanan konseling individual. Jadi layanan konseling individual itu merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien, yaitu Nak Desti sendiri secara tatap muka dan bersifat pribadi. Nah, dengan tujuan tersebut untuk membantu Nak Desti memahami diri Nak Desti, mengatasi masalah Nak Desti, serta mengambil keputusan yang tepat. Jadi, adapun untuk waktu yang kita lakukan pada sesi konseling pada hari ini, yaitu layanan konseling ini berlangsung sekitaran 15 menit sampai 30 menit. Jika dirasa belum cukup, bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apakah waktu tersebut sesuai untuk Nak Desti? Iya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, saya ingin memastikan apakah Nak Desti sudah merasa nyaman berada di ruangan ini? Iya. Nah, jika Nak Desti sudah siap untuk memulai sesi konseling pada hari ini, kita bisa mulai sekarang. Jadi Nak Desti bisa ceritakan apa permasalahan yang ingin kita bahas pada hari ini. Kamu bisa menceritakan apa yang ingin kita bahas pada hari ini. Saya kemarin kan diskusi kelompok, saya punya ide tapi saya susah untuk mengungkapkan. Coba ceritakan kapan terakhir kali kamu menyampaikan pendapat tapi akhirnya tidak jadi. Pada saat saya presentasi kelompok, di situ saya agak merasa gugup atau kurang percaya diri. Nah, di detik tepat sebelum kamu memilih untuk diam, apa yang terlintas di pikiran kamu dan kata apa yang muncul di kepala kamu? Saya berpikir kalau misalkan saya bersuara, pasti saya merasa berpikir ini akan ditertawakan gak ya, terus ini pendapat yang saya sampaikan bisa diterima atau tidak gitu. Apakah ada pikiran lain selain itu? Apa tapi
pendapat saya pasti nggak sebagus mereka, jadi mending diam aja. Ada pendapat saya pasti nggak sebagus mereka, jadi mending diam saja, jadi saya milih diam. Loh, Apakah ada pikiran lain selain itu? ada pikiran saya, mungkin pendapat saya lebih bagus dari mereka, jadi saya lebih memilih diam. Oke, jadi yang ada di pikiran kamu itu adalah pasti ditertawakan, dan pendapat kamu pasti menurut mereka itu tidak sebagus mereka. Iya. Nah, saat pikiran itu muncul, apa yang biasanya kamu rasakan di tubuh dan perasaanmu? Mungkin saya merasa saya tidak pantas untuk mengungkapkan pendapat saya. Nah, baik. Sekarang kita coba periksa pikiran itu seperti seorang detektif. Nah, kamu bilang pasti ditertawakan kan? Iya. Nah, apakah ada bukti yang nyata atau pengalaman di masa lalu yang menunjukkan setiap kali kamu berbicara itu teman-teman kamu pasti akan menertawakannya? Ada, pas ketika presentasi kelompok, terus saya melakukan kesalahan pada satu kata, terus mereka tertawakan saya. Itu yang membuat saya lebih baik diam daripada mengungkapkan pendapat. Berarti buktinya itu menunjukkan mereka bisa menerima pendapatmu. Lalu soal pendapatmu tidak sebagus mereka, dari mana kamu yakin bahwa mereka itu menganggap pendapatmu lebih buruk? Apakah kamu bisa membaca pikiran mereka? Saya tidak tahu isi pikiran kepala mereka, atau mereka bingung, atau memang salah saya. Pikiran seperti itu pasti ditertawakan atau pasti lebih buruk. Dalam psikologi disebut sebagai mind reading atau membaca pikiran orang lain. Nah, otakmu itu memalsukan fakta seolah-olah hal seburuk itu sudah pasti terjadi, padahal faktanya tidak seperti itu. Nah, kalau begitu berdasarkan bukti-bukti yang baru kita kumpulkan tadi, bagaimana cara kita menyusun ulang pikiran itu agar lebih seimbang dan realitas. Mungkin kemungkinan kalau ada gagap, tidak semua orang akan menilai saya atau menertawakan saya. Itu sangat baik, atau bisa juga kita ganti dengan kalau salah satu kurang bagus itu wajar, yang penting saya mencoba menyampaikannya. Nah, menurut Ananda Desti, jika Ananda memikirkan kalimat baru ini di saat diskusi, apakah terasa lebih masuk akal dibandingkan pikiran yang lalu? Iya, masuk akal, sehingga pikiran saya lebih berasa berkurang. Nah, coba Nak Desti bayangkan situasi diskusi tadi lagi. Nah, tapi kali ini di kepala Nak Desti itu memikirkan kalimat baru itu, saya berhak punya pendapat dan kalau salah itu wajar. Nah, dengan pikiran itu, bagaimana tingkat kecemasan Nak Desti sekarang di skala 1 sampai 10? Dari 1 sampai 10, tingkat kecemasan Nak Desti itu di berapa? Tadi saya merasa 8, tapi tingkatnya menurun. Mungkin saya merasa di tingkat 4 atau 5. Luar biasa. Kamu masih merasa sedikit gugup, itu sangat manusiawi. Tapi lihat, dengan pikiran yang sudah direstrukturisasi dan cemasnya tidak memblokir kamu untuk berbicara. Perasaan gugup itu menjadi jembatan, bukan dinding. Iya. Tepat sekali. Jadi tugas kita untuk pertemuan selanjutnya, saya ingin Nak Desti membiasakan menangkap pikiran-pikiran seperti tadi. Kalau tiba-tiba muncul pikiran, saya pasti gagal. Kamu harus langsung bertanya kepada diri kamu, buktinya mana? Apa yang mind reading?
lalu ganti dengan pikiran realistis yang baru saja kita buat. Bisa kamu lakukan, Nak Desti? Bisa. Baik, terima kasih. Nah, sekarang tidak terasa kita sudah ada di sesi akhir. Nah, bagaimana, kalau boleh tahu sekarang bagaimana perasaan Nak Desti? Perasaan saya saat ini lebih leluasa. Jadi saya bisa berpikir, pikiran saya itu mungkin bisa diubah lebih ke arah positif. Saya juga saya senang mendengarnya. Hari ini kita sudah membahas tentang perasaan Mbak Desti terhadap ketidakpercayaan diri Mbak Desti ketika mengungkapkan pendapat, serta mencoba melihat dari sudut pandang saya sendiri. Nah, menurut Mbak Desti, hal apa yang paling Mbak Desti dapatkan dari sesi ini? Nah, itu langkah yang sangat tepat. Kamu juga bisa melatih cara berbicara di depan, misalnya melatih di depan cermin atau di video, agar kamu tidak lebih gugup lagi dan bisa leluasa tampil di depan mengungkapkan pendapat kamu. Baik, kita bisa membahas hasilnya di pertemuan berikut. Mbak Desti harus ingat, perubahan tidak harus langsung besar. Yang penting Nak Desti mau memulai dari langkah kecil. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Desti karena sudah mau melakukan layanan konseling individual dengan saya sendiri. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Mbak Desti tetap semangat dan tetap lebih percaya diri lagi untuk tampil. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah mau mendengar cerita saya dan memberikan solusi kepada saya. Iya. Jadi kita sudahi dulu sesi konseling pada hari ini. Nanti kalau Nak Desti ingin pertemuannya lagi, nanti Nak Desti bisa menjadwalkannya kembali. Saya mau mengucapkan terima kasih juga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.